Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Jisa Putra, NIM 8605816661. Saya akan membuat video praktek tugas 2 filsafat ilmu. Peran pengawasan dan penguatan filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai radar moral dan metodologis. Dalam pendidikan, filsafat mengawasi dengan cara 1. Menjaga objektivitas, memastikan bahwa teori-teori pendidikan yang diajarkan benar-benar teruji secara logis dan empiris, bukan dogma yang kaku. 2. Menghindari reduksionisme, yaitu mengingatkan bahwa peserta didik adalah manusia seutuhnya, makhluk multidimensi, sehingga ilmu pendidikan tidak memperlakukan mereka sekadar sebagai mesin produksi nilai atau tenaga kerja. Memperkuat nilai-nilai, yaitu menjaga agar pendidikan tetap memegang teguh nilai kemanusiaan, keadilan, dan karakter moral di tengah arus modernisasi dan teknologi. Lanjut, timbal balik pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan dilakukan secara bermakna, kritis, reflektif, dan membebaskan. Dampaknya terhadap filsafat ilmu adalah uji teori praktis, yaitu menjadi laboratorium nyata bagi teori-teori filosofis. Konsep epistemologi, cara manusia belajar dan memperoleh pengetahuan, terus diperbarui berdasarkan respon peserta didik di dalam kelas. Kelahiran paradigma baru, yaitu pendidikan yang dinamis melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis baru mengenai hakikat kebenaran, validitas ilmu, dan etika, sehingga memaksa filsafat ilmu terus berevolusi dan kontekstual. Lanjut, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan, yaitu mempunyai 3 pilar utama yang berfungsi memecahkan akar masalah, yaitu ontologi, apa yang dipelajari, menjawab hakikat pendidikan itu sendiri. Ini menganalisis apa yang menjadi objek studi pendidikan dan realitas peserta didik. Contoh masalah, bagaimana kita memandang potensi kecerdasan anak, apakah statis atau bisa terus berkembang. Epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya, mengkaji metode, validitas, dan sumber ilmu pengetahuan. Contoh masalah, metode apa yang paling valid untuk mengajarkan literasi, apakah pendekatan teacher center atau student center yang paling efektif berdasarkan teori kognitif. Aksiologi, untuk apa dan apa nilainya, nilai kegunaan dan tujuan moral dari sebuah ilmu. Contoh masalah, untuk apa anak-anak di sekolah diuji, apakah hanya untuk mengejar ijazah, nilai guna pragmatis, atau untuk membentuk karakter dan nilai moral. Lanjut, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, penyusunan peta jalan roadmap pendidikan yang menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, eksakta atau teknologi dengan pendidikan karakter. Ini mewujudkan aksiologi agar kemajuan ilmu tidak melahirkan generasi yang cerdas tetapi tidak bermoral. Dalam kurikulum, contoh kurikulum Merdeka di Indonesia merupakan perpaduan pendekatan epistemologis yang memerdekakan, di mana siswa didorong mencari tahu sendiri melalui project based learning, serta ontologis yang mengakui bahwa setiap anak adalah individu unik yang memiliki kodrat alam
dan zamannya masing-masing. Dalam proses pembelajaran, guru yang tidak lagi mendikte semua materi menguji ontologi subjek, melainkan memfasilitasi diskusi kritis, membuktikan epistemologi konstruktivisme, dan menanamkan nilai-nilai sopan santun, serta empati saat proses belajar berlangsung, menerapkan aksiologi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.